Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu kembali di channel Bro Z, channel yang membahas tema tentang pendidikan. Kembali lagi pada saat ini kita akan sama-sama membahas tentang pengelolaan kinerja pada tahap selanjutnya. Kemarin kita sudah pada tahap perencanaan, sekarang kita lanjut ke tahap persiapan observasi. Nah, Bapak Ibu, pada tahap persiapan observasi ini, kalau secara teknisnya itu sebenarnya singkat sekali, butuh 10 menit saja kita bisa selesai mengisi dalam sistem. Tetapi bukan seperti itu Bapak Ibu. Substansi daripada pengelolaan kinerja pada tahap pra-observasi ini adalah substansinya adalah pada proses coaching. Seperti apa Bapak Ibu? Mari kita akan sama-sama mempraktikkannya. Sebelum kita ke tahap itu, kita akan mengisi secara teknisnya dulu. Ini untuk waktu sangat sebentar, semua orang bisa. Jadi sangat mudah sekali kalau secara teknis kita akan mengisi di sistem. Bagaimana langkah pada tahap observasi ini. Tapi lagi sekali, ada substansi yang harus Bapak Ibu perhatikan, terutama Bapak Ibu kepala sekolah. Jangan sampai tahap ini tidak bisa berjalan dengan maksimal. Baiklah Bapak Ibu, seperti biasa kita buka pengelolaan kinerja. Baiklah Bapak Ibu, seperti ini tampilan pada tahap pada Bapak Ibu, seperti ini tampilan pada tahap persiapan pra observasi. Nah, untuk teknis memudahkannya, Bapak Ibu silahkan membuka dua tab tentang pra observasi ini. Jadi ketika kita akan mengisi nanti, kita akan lebih dipermudah dalam memasukkan beberapa indikator perilaku nanti. Baiklah Bapak Ibu, jadi secara petunjuk substansinya, jadi pada bulan Februari ini adalah full diskusi persiapan atau pra observasi. Artinya dalam kurun waktu 1 bulan ini adalah proses berlangsungnya kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada bawahannya. Nanti kita akan sama-sama melihat seperti apa sih sebenarnya coaching itu yang akan dilaksanakan. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali ke PMM. Nah, kita akan coba mulai dari langkah observasinya. Oke. Jadi di sini RHK pada praktek kinerja ini sudah dipilih dari awal di perencanaan. Nah, kebetulan di sini yang dipilih adalah penerapan disiplin positif, yakni pada dimensi manajemen kelas. Ada penerapan disiplin ini yang dipilih berdasarkan pada rapot pendidikan. Nah, sekarang kita akan menuju ke langkah pertamanya. Langkah pertamanya kita akan melaksanakan ini. Kita akan menuju ke persiapan sebelum dilaksanakan observasi. Jadi pada tahap kita mengisi persiapan dokumen. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah jelas di sini langkah-langkah persiapan observasi itu diawali dengan ini, diskusi dengan atasan. Kemudian dilanjutkan dengan bersiap untuk observasi. Nah, di sini akan ada proses coaching yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada bawahannya.
atau pimpinan kepada bawahannya akan melaksanakan coaching. Nah, bagaimana tentang materi coachingnya? Jadi materi coachingnya adalah ini berdasarkan aspek perilaku yang akan ditampilkan ketika melaksanakan observasi kelas. Nah, aspek-aspek yang akan dimunculkan oleh Bapak Ibu guru ini, inilah yang akan menjadi poin coaching kita. Inilah yang akan menjadi poin coaching kita. Nah, kalau kita lihat di rubriknya, nah, di sini sudah ada rubriknya yang harus perilaku yang akan dimunculkan ketika pada tahap observasi nanti. Ini akan menjadi poin daripada proses coaching nanti. Baiklah, kita kembali. Nah, pada tahap kita mengisi ini adalah di mana hasil dari proses coaching kita akan dimasukkan ke sini. Jadi kita melaksanakan coaching dulu dengan Bapak Ibu guru kita, baru kita akan hasil coachingnya itu akan dimasukkan ke sini. Karena apa yang dipilih Bapak Ibu gurunya di sini, indikator perilakunya, kemudian bagaimana perilaku atau target perilaku yang akan difokuskan Bapak Ibu gurunya dalam rangka mencapai ini, target perilaku ini. Inilah yang akan kita coaching inilah akan kita coaching kepada bawahan kita nanti. Kita lihat sama-sama bagaimana sih proses coaching itu. Mari kita coba kita akan sama lihat. Jadi Bapak Ibu, ketika tahap persiapan observasi, inilah yang dinamakan dengan pra-observasi. Dalam pra-observasi itu, salah satu kegiatannya yang kita akan fokuskan adalah coaching. Inilah substansi daripada pra-observasi, proses coaching. Makanya persiapan observasi ini dilaksanakan full 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena sebenarnya bukan hanya mengisi di sistem yang cuma sebenarnya sebentar sekali, 10 menit bisa selesai. Tetapi kenapa dia 1 bulan ini? Karena dalam periode 1 bulan itu kita akan melaksanakan coaching. Nah, bagaimana langkah-langkah sebenarnya dalam melaksanakan kegiatan coaching yang dilaksanakan selama 1 bulan? Yang pertama, langkahnya adalah kita menyusun jadwal coaching pra-observasi. Jadi langkah pertamanya adalah kita menyusun jadwal pra-observasi. Seperti contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita akan lihat jadwal observasinya. Jadi langkah pertama dari coaching ini adalah Bapak Ibu membuat jadwal pra-observasi. Jadi setiap Bapak Ibu guru nanti kita akan membuatkan jadwal untuk coaching. Jadi secara individu nanti kita akan memberikan coaching terhadap Bapak Ibu guru sesuai dengan jadwal yang akan kita sudah susun. Kemudian Bapak Ibu setelah selesai menyusun jadwal, kita ketika melaksanakan selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita menyusun jadwal, baru pelaksanaannya. Jadi sebenarnya pelaksanaan coaching ini sebenarnya adalah proses memfasilitasi guru untuk menemukan potensi dalam memenuhi indikator penilaian observasi praktek kinerja. Artinya, pada saat coaching ini, kita sebagai atasan memfasilitasi guru kita untuk menemukan potensi dalam dirinya, sehingga dia bisa menentukan indikator yang pas sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensinya, dalam rangka mencapai indikator penilaian yang akan dipraktekkan nanti, akan diobservasi. Kemudian ketika memfasilitasi guru dalam menemukan potensinya dalam proses coaching ini, kita menggunakan dokumen 1A.
dokumen 1A. Dokumen 1A ini seperti ini Bapak Ibu. Nanti dokumen 1A ini terkait dengan persiapan observasi di coaching ini, nanti isinya di sini adalah terkait dengan hasil coaching kita. Hasil coaching kita ini terkait dengan bagaimana menentukan fokus-fokus perilaku yang akan dilaksanakan guru dalam rangka mencapai target RHK yang sudah ditentukan. Kemudian bagaimana upaya dalam rangka mencapai fokus perilaku tersebut. Nah, disinilah peran kita sebagai kepala sekolah memberikan arahan, kemudian memfasilitasi, kemudian menemukan dan menggali potensi yang ada pada pada guru kita. Karena sehingga coaching ini adalah proses kita memfasilitasi guru untuk menemukan potensi dalam dirinya, hingga nanti ketika melaksanakan observasi perilaku-perilaku yang difokuskan memang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu guru kita. Kemudian selanjutnya setelah selesai kita melaksanakan coaching secara individu sesuai jadwal, kemudian kita meng-coaching Bapak Ibu guru kita dalam penyusunan dokumen perencanaan. Artinya indikator-indikator yang terdapat yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu guru kita tadi bagaimana diaktualisasi dalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan sesuai dengan indikator yang dipilih. Misalnya pada kasus guru kami, dia fokusnya kepada disiplin positif, maka kita akan coach Bapak Ibu guru kita bagaimana membuat dokumen perencanaan yang di dalamnya ada tersirat gambaran kegiatan untuk memenuhi indikator perilaku tersebut. Misalnya pada kasus ini adalah masalah disiplin positif, maka di dokumen rencananya kita arahkan, kita coaching guru-guru kita untuk bagaimana mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka membangun disiplin positif dan lain-lain, tergantung indikator yang terpilih. Nah, kalau dirasa sangat perlu, maka bagaimana membuat dokumen perencanaan yang pas sesuai dengan apa target perilaku yang ditargetkan. Bila perlu kita adakan IHT, in-house training, bagi guru-guru kita. Bila perlu kita bintek agar dokumen perencanaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh indikator perilaku tersebut. Makanya lagi sekali itulah sebabnya kenapa persiapan praobservasi dikasih waktu 1 bulan, karena proses coaching ini sebenarnya tidak sesimpel yang tidak sesimpel yang kita bayangkan. Kemudian Bapak Ibu, setelah selesai kita coaching tentang penyusunan dokumen, barulah kita langkah terakhirnya adalah kita sepakati jadwal observasi. Nah, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, proses coaching ini sudah selesai dan hasil coaching ini terekam di dokumen 1A yang ini sudah terekam. Proses coaching inilah yang akan dimasukkan ke dalam dokumen ke dalam sistem pengelolaan kinerja guru yang ada di PMN. Artinya ini sebenarnya diisi setelah proses coaching selesai. Jadi kita melaksanakan coaching dulu, baru kita akan mengisi ini. Bukan terbalik, kita isi di ini cepat-cepat, baru kita coaching. Hasil coaching itu inilah kan kita masukkan ke sini. Makanya itu yang kami sebut dari awal. Kalau sekedar mengisi ini sangat gampang sekali, tetapi intinya dari ini adalah sebelum kita mengisi ini, Bapak Ibu guru dalam hal ini atasan harus melaksanakan coaching biar pengelolaan kinerja yang terkait observasi ini mencapai target yang sesuai. Itulah sebabnya, lagi sekali, itulah kenapa
Pra-observasi ini waktunya 1 bulan, karena harus diawali dari proses coaching dulu, baru dimasukkan ke dokumen pengelolaan kinerja. Oke, Bapak Ibu. Misalnya dokumen pengelolaan proses coaching ini sudah selesai, maka kita baru akan masuk ke sistem pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Akan mulai dari pemilihan aspek perilaku. Aspek perilaku ini akan muncul dari hasil coaching tadi. Kemudian berikutnya, upaya dalam mencapai target itu apa yang dilakukan, kita akan lihat di sini. Kita akan lihat di rubriknya. Kita akan lihat rubriknya. Nah, kebetulan di sini dia memilih poin yang nomor 2 ini, karena ini maksimal 3, bisa memilih 1, bisa memilih 2, atau maksimal 3. Misalnya saja hasil coaching itu ternyata ini yang menurut Bapak Ibu guru kita sesuai dengan kemampuannya setelah di coaching. Kemudian hasil coachingnya bahwa dengan potensi yang ada, target perilakunya seperti ini, bisa tergantung dari Bapak hasil coaching tadi, kita akan masukkan. Kalau yang kedua, perilaku yang dianjurkan seperti ini, bisa kita ambil semua ini, tapi tergantung dari hasil coaching antara kepala sekolah dengan guru. Nah, itu akan kita masukkan ke sini Bapak Ibu, ke target perilakunya. Kemudian di langkah terakhir tadi kita di format 1A itu ada jadwal pelaksanaan observasi. Kita akan isi di sini Bapak Ibu. Yang terakhir, karena kita sudah melakukan coaching terkait dengan dokumen perencanaan, maka ketika dokumen perencanaan itu sudah selesai dari hasil coaching atau mungkin dari hasil coaching kita harus melaksanakan IHT, kemudian atau BIMTEK. Nah, hasilnya adalah kita akan unggah di sini. Kita akan unggah di sini. Baru langkah terakhir adalah kita akan kumpulkan dokumen ini. Nah, maka kalau sudah seperti itu, maka selesailah tahapan daripada persiapan observasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sebelum mengisi tahapan persiapan, yang dilakukan adalah Bapak Ibu melaksanakan coaching. Jadi sekali lagi, sebelum mengisi pengelolaan kinerja terkait dengan persiapan observasi, yang pertama dilakukan adalah proses coaching Bapak Ibu. Coaching selama 1 bulan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Ada jadwal pra-observasinya, baru proses coaching menggunakan dokumen 1A, kemudian coaching terhadap penyusunan dokumen perencanaan, baru terakhir menyepakati jadwal. Dan semua ini akan tertuang di format 1A ini. Baru setelah ini selesai Bapak Ibu, barulah dimasukkan ke dalam pengelolaan kinerja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, proses coaching selesai, barulah kita akan masuk ke pengelolaan kinerja. Karena sekali lagi ingat, waktunya 1 bulan, tidak perlu tergesa-gesa. Proses coaching itu harus benar-benar sudah dilaksanakan secara matang, kemudian terorganisir, kemudian terarah. Selesainya kegiatan coaching, baru masuk ke dalam pengelolaan kinerja ini. Karena ketika coaching ini semua sudah selesai, dari indikator sesuai potensi Bapak Ibu guru, kemudian dokumen perencanaan sudah di coaching biar pas dan sesuai, sampai perilaku apa yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja itu. Itulah pentingnya coaching yang dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada gurunya yang bersangkutan. Demikian Bapak Ibu.
berbagi kami tentang pengisian pengelolaan kinerja di tahap praobservasi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Pesan kami, jangan tergesa-gesa, ingat, lakukan coaching dulu, baru mengisi pengelolaan kinerja di sini. Dan selanjutnya, kita menunggu bulan depan untuk pelaksanaan observasi. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.